Halo, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi data. Yang pertama, pendahuluan. Komunikasi data sangat penting bagi perusahaan sehingga manajemen jaringan yang baik yang didasarkan pada perencanaan merupakan suatu keharusan. Yang berikut, pengertian komunikasi data, telekomunikasi dan pengelolaan data, yaitu yang pertama, komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengelolaan data. Yang berikut, telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik ke titik yang lain. Yang terakhir, pengelolaan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan data. Yang berikut, pemikiran dalam komunikasi data yaitu menyalurkan informasi secepat mungkin dengan kesalahan sedikit, mengintegrasikan semua jenis komunikasi menjadi satu sistem yaitu ISDN. Yang berikut, integrate service digital network atau jaringan digital pelayanan terpadu. Yang berikut, elemen kunci model komunikasi data. Yang pertama, source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon dan PC. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya, contoh modem, satu alat transmitter. Yang berikut, transmisi on. Sistem atau sistem transmisi berupa jalur transmisi yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Yang berikut, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengambungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Yang terakhir, destinasi atau tujuan. Mengapa data yang dihasilkan oleh server? Mangkap data yang dihasilkan oleh server, Yang berikut, keuntungan komunikasi data. Yang berikut, yang pertama, pengumpulan dan persiapan data. Bila pada saat pengumpulan data digunakan suatu terminal cards, maka waktu untuk pengumpulan data dapat dikurangi sehingga dapat mempercepat proses atau menghemat waktu. Yang kedua, pengelolaan data, karena komputer langsung mengelola data yang masuk dari seluruh transmisi atau efisiensi. Yang terakhir, distribusi. Dengan adanya saluran transmisi, hasil dapat langsung dikirim kepada pemakai yang memerlukannya. Yang berikut, tujuan komunikasi data. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, remote computer ASH. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara terbesar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik di sentralisasi maupun sentralisasi. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, atau mempertinggi kehandal mempercepat penyebar luas informasi.
Yang berikut faktor-faktor pertimbangan komunikasi data. Pensinyalan signaling adalah suatu prosedur atau protokol yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang kedua, transmisi. Media transmisi harus efisien dan dapat melayani berbagai jenis alat. Yang berikut, cara penomoran. Penomoran harus unik dan mengikuti rekomendasi atau persetujuan dari pihak tertentu. Yang berikut, cara menyalurkan hubungan, routing, menentukan policy, kebijaksanaan, bagaimana suatu hubungan akan dilaksanakan. Yang berikut, cara menghitung biaya, tarif, menentukan struktur harga bagi jasa pelayanan yang harus dibayarkan. Yang berikut, bidang-bidang operasi komunikasi data. Yang pertama, bidang data collection, bidang inquiry response, bidang stroke and retrieval, bidang time sharing, bidang remote cop entry, bidang real time data processing and process control, bidang data exchange among komputer. Thank you. Terima kasih atas presentasi dari saya.